Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Mengejutkan, sampai berapi-api, pelatih Vietnam Kim Sang-sik emosi usai PSSI tak mau lepas Jai Itzes ke ASEAN All Stars, sampai berani sebut PSSI seperti ini. Nah ini nih mantap, jadi sorotan dunia. Pemain bintang Jepang Ayase Ueda puji setinggi langit keputusan PSSI yang tidak lepas Jai Itzes ke ASEAN All Star. Prediksi laga lawan Timnas Indonesia bakal ramai dipenuhi supporter. Ini pesan Federasi Jepang untuk supporter Timnas Indonesia. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, sampai berapi-api, pelatih Vietnam Kim Sang-sik emosi usai PSSI tak mau lepas Jai Itzes ke ASEAN All Stars 2025, sampai berani sebut PSSI seperti ini. Tanggal 28 Mei 2025 seharusnya menjadi salah satu hari yang paling dinanti-nanti oleh para pencinta sepak bola Asia Tenggara. Sebuah momen langka di mana tim ASEAN All Stars, gabungan dari pemain terbaik di Asia Tenggara, dijadwalkan berhadapan langsung dengan raksasa Premier League, Manchester United. Tapi, siapa sangka, kabar yang justru ramai menghiasi pemberitaan bukanlah euforia, melainkan ketegangan yang mendidih. Dan di tengah pusaran itu, satu nama muncul dengan luapan emosi yang mengejutkan, Kim Sang-sik. Pelatih Timnas Vietnam dan pelatih kepala ASEAN All Stars, Kim Sang-sik dikabarkan benar-benar kecewa, bahkan nyaris meledak amarahnya, setelah mendengar keputusan PSSI yang enggan melepas bek andal Timnas Indonesia, Jai Itzes, ke pertandingan besar tersebut. Padahal, nama Jai Itzes sejak awal telah masuk dalam rencana utama Kim Sang-sik sebagai benteng utama lini belakang ASEAN All Stars. Ekspektasi publik tinggi. Banyak yang percaya bahwa duet Itzes dengan pemain-pemain top dari Thailand dan Vietnam bisa menghadirkan kombinasi mematikan yang akan membuat Manchester United berpikir dua kali. Namun, keputusan mengejutkan datang dari Jakarta. Berita bahwa Jai Itzes tidak akan dilepas sontak menyebar cepat. Pelatih Kim Sang-sik, yang dikenal sebagai sosok tenang dan strategis, tak kuasa menahan kekecewaannya. Dalam sebuah konferensi pers di Hanau, ekspresinya berubah serius saat ditanya soal absennya pemain Indonesia itu. Saya tidak mengerti. Ini laga persahabatan kelas dunia. Kesempatan besar bagi Asia Tenggara untuk unjuk gigi. Tapi beberapa federasi seperti tidak melihat pentingnya laga ini, kata Kim dengan nada tinggi yang jarang ia keluarkan. Saya sangat kecewa. Ini bukan hanya soal Jai Itzes. Ini soal komitmen Indonesia terhadap proyek kolektif ASEAN All Stars. Jika negara sebesar Indonesia tak bersedia melepas satu pemain terbaiknya, lalu apa artinya semangat kerja sama regional ini? Ujar Kim Sang-sik menambahkan. Menurutnya, absennya Jai Itzes bukan hanya melemahkan kekuatan timnya, tetapi juga mencoreng semangat kebersamaan ASEAN All Stars. Ia bahkan menyebut bahwa sikap PSSI mencerminkan kurangnya respek terhadap proyek kolaboratif regional. Kalau ASEAN ingin dihormati, kita harus bersatu. Bukan menarik diri seperti ini, ucapnya dengan nada kesal. Sementara itu, di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membela keputusan federasi. Dalam pernyataan resmi, Erick menegaskan bahwa fokus utama PSSI saat ini adalah pertandingan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar beberapa hari setelah laga ASEAN All Stars versus MU. Kami tidak ingin mengambil risiko. Jai adalah salah satu pilar utama timnas. Laga melawan Cina sangat menentukan. Kami minta maaf jika keputusan ini mengecewakan, tapi kami bertanggung jawab penuh terhadap performa timnas, jelas Erick. Meski Jai tidak dilepas, PSSI tetap mengirimkan dua wakil, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Nama-nama ini memang menjanjikan, namun tidak sebesar ekspektasi publik terhadap Jai Itzes, yang kini bermain reguler di Venezia FC, klub Serie A Italia, dan dikenal karena konsistensi dan kedewasaan permainannya. Tak butuh waktu lama, reaksi pun bermunculan. Di media sosial, banyak netizen Indonesia bahkan ikut menyayangkan keputusan PSSI. Mereka merasa kesempatan emas seperti ini jarang datang,
dan menilai bahwa partisipasi Jai Itzes bisa membawa harum nama bangsa. Bahkan, salah satu media olahraga dari Thailand mengulas secara tajam keputusan Indonesia. Mereka menulis bahwa Indonesia seolah meremehkan kehadiran Manchester United dan semangat kolaborasi antar negara di Asia Tenggara. Komentar ini menyulut kontroversi lebih besar, memperkeruh suasana yang sudah panas. Pertanyaannya kini, mana yang lebih penting? Menjaga performa untuk kualifikasi Piala Dunia atau membangun eksposur global lewat pertandingan prestisius melawan MU? Dua-duanya penting, tetapi jelas, Federasi Sepak Bola di ASEAN belum punya kesepakatan kuat soal prioritas. Beberapa pihak menyebut bahwa inilah saatnya ASEAN membangun sistem kalender sepak bola yang lebih terkoordinasi. Jika tidak, akan terus terjadi benturan kepentingan seperti ini, dan lagi-lagi, pemain serta fans yang jadi korban. Kisah ini menjadi cermin dari dinamika sepak bola Asia Tenggara yang masih mencari bentuk idealnya. Perlu ada komunikasi yang lebih terbuka antar federasi. Perlu ada pemahaman bersama bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga tentang momentum, representasi, dan kerjasama. Pelatih Kim Sang SIK mungkin tampak meledak-ledak, tapi di balik itu ada rasa cinta dan harapan besar untuk sepak bola kawasan. Ia ingin ASEAN All Stars jadi simbol kekuatan kolektif. Namun jika federasi seperti PSSI enggan melepas pemain terbaiknya, simbol itu hanya akan menjadi mitos. Dan akhirnya, hanya waktu yang bisa menjawab, apakah keputusan PSSI ini adalah langkah bijak jangka panjang, atau justru sebuah kesalahan strategis yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola ASEAN. Namun yang perlu diingat, dalam dunia sepak bola profesional, keputusan besar tidak diambil berdasarkan emosi sesaat, tapi pada pertimbangan jangka panjang yang menyeluruh. Dan di titik ini, langkah PSSI untuk tidak melepas Jai Itzes bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap semangat kolaborasi, melainkan refleksi dari komitmen total terhadap tujuan yang jauh lebih besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Nasional, termasuk PSSI, punya tanggung jawab berat di pundaknya. Mereka tidak hanya memikirkan satu pertandingan eksibisi yang penuh sorotan kamera, tapi merancang jalur panjang demi kebangkitan sepak bola nasional yang berkelanjutan. ASEAN All Stars memang penting sebagai simbol persatuan, tapi timnas Indonesia adalah wajah sejati perjuangan rakyat dari Sabang sampai Merauke. PSSI menunjukkan bahwa mereka tidak terjebak dalam euforia sesaat. Mereka fokus pada sasaran utama, yaitu memastikan Jai Itzes dalam kondisi prima untuk laga penting melawan Cina. Dalam situasi seperti ini, memilih jalan yang sunyi dan penuh risiko seringkali lebih benar dibanding mengejar tepuk tangan sesaat dari tribun global. Biarlah kontroversi berbicara, biarlah pelatih Kim Sang SIK meledak-ledak, dan biarlah media asing berspekulasi. Seiring waktu berjalan, sejarah akan menunjukkan bahwa keberanian PSSI untuk bersikap tegas bukanlah bentuk penolakan terhadap persatuan ASEAN, tapi bukti bahwa Indonesia kini punya prinsip dan prioritas yang tak bisa diganggu-gugat. Nah ini nih mantap. Jadi sorotan dunia. Pemain bintang Jepang Ayase Ueda puji setinggi langit keputusan PSSI yang tidak melepas Jai Itzes ke ASEAN All Star. Keputusan yang diambil oleh PSSI baru-baru ini menuai sorotan tajam. Pada sebuah laga yang sempat diantisipasi dengan begitu tinggi, yakni pertandingan antara ASEAN All Stars dan Manchester United, nama Jai Itzes tak terdaftar dalam skuad. Pemain yang sebelumnya dijagokan sebagai salah satu pilar utama ASEAN All Stars ini justru tidak dilepas oleh PSSI, meskipun ia sudah dipersiapkan untuk tampil dalam laga tersebut. Keputusan ini menjadi perdebatan hangat, terlebih karena laga ini dianggap sebagai kesempatan emas bagi pemain Asia Tenggara untuk tampil di panggung dunia. Namun, di balik kontroversi tersebut, ada satu suara yang memberikan perspektif berbeda dan justru mengapresiasi langkah PSSI. Ayase Ueda, striker bintang timnas Jepang yang kini membela Feyenoord, memberikan pendapatnya yang jarang terdengar dari pemain internasional. Ueda, yang sudah cukup berpengalaman berkompetisi di level tertinggi, memuji keputusan PSSI yang tidak melepas Jai Itzes ke pertandingan tersebut. Menurutnya, keputusan ini adalah langkah yang sangat bijak, mengingat fokus utama Indonesia saat ini adalah kualifikasi Piala Dunia 2026, yang tentunya lebih krusial bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ayase Ueda adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Jepang saat ini. Dengan gaya permainan yang tenang, terorganisir, dan tajam, Ueda telah menjadi tulang punggung lini depan Feyenoord dan timnas Jepang. Jadi,
Ketika seorang pemain dengan pengalaman internasional seperti Ueda memberikan pendapatnya tentang keputusan PSSI, jelas hal ini cukup menggugah banyak pihak. Dalam wawancara eksklusifnya dengan media Jepang, Ueda menyampaikan pandangannya dengan penuh kejelasan dan kedalaman. Sebagai pemain, saya memahami pentingnya momen seperti ini. Laga besar seperti melawan Manchester United jelas menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan eksposur global. Tetapi, jika ada yang lebih penting saat ini, itu adalah Piala Dunia 2026, ujar Ueda dengan nada yang penuh keyakinan. Ueda kemudian menambahkan, Jai Itzes adalah pemain vital bagi Indonesia, dan melepasnya untuk pertandingan persahabatan bukanlah keputusan yang tepat. Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dan mereka harus menjaga pemain terbaik mereka untuk menghadapi pertandingan kualifikasi. Itu adalah prioritas utama, jelasnya. Menurut Ueda, keputusan PSSI adalah bentuk tanggung jawab kepada masa depan timnas Indonesia yang harus lebih fokus pada kompetisi resmi yang akan membawa mereka lebih dekat ke Piala Dunia. Keputusan PSSI untuk tidak melepas Jai Itzes ke pertandingan persahabatan ASEAN All-Stars versus Manchester United tentu bukan tanpa pertimbangan. Laga melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa hari setelahnya menjadi sangat krusial bagi Indonesia. Sebagai pemain inti, Jai Itzes adalah salah satu pilar pertahanan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga lini belakang timnas Indonesia tetap kokoh. Tanpa Itzes, Indonesia bisa kesulitan menghadapi tim skuad Cina yang diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh. Sementara itu, ASEAN All-Stars adalah sebuah gagasan yang sangat ambisius, tetapi ia tetap sebuah laga persahabatan. Meskipun mengundang Manchester United adalah hal besar, pertandingan ini tidak memiliki dampak langsung terhadap nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dengan kata lain, Jai Itzes diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi timnas Indonesia daripada sekadar menjadi bagian dari proyek ASEAN All-Stars. Keputusan PSSI yang tidak melepas Jai Itzes ini mendapatkan sorotan dari banyak kalangan, tak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari dunia sepak bola internasional. Ayase Ueda, dengan pengalaman internasionalnya di Eropa dan di level timnas Jepang, menyebut langkah PSSI sebagai keputusan yang sangat bijak. Menurut Ueda, keputusan PSSI mencerminkan kedewasaan dan pengertian tentang prioritas. Sebagai pemain, saya tahu betul bagaimana rasanya berada di ambang pertandingan penting yang bisa menentukan masa depan tim. Laga seperti ini bukan hanya soal memenangkan pertandingan, tapi tentang bagaimana tim bisa berfokus pada tujuan jangka panjang. PSSI sudah melakukan hal yang tepat, kata Ueda. Pernyataan ini bukan hanya menggugah banyak orang di Indonesia, tetapi juga memberikan perspektif yang berbeda bagi para penggemar sepak bola di Asia. Ueda menambahkan bahwa untuk negara-negara besar seperti Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang, terutama dalam hal manajemen pemain. Keputusan PSSI yang tidak melepas Jai Itzes ke ASEAN All-Stars tampaknya mulai mendapatkan dukungan yang luas. Banyak fans Indonesia yang semula merasa kecewa kini mulai menyadari bahwa menjaga Itzes untuk laga kualifikasi lebih penting demi memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu juga dengan para pemain Indonesia yang mendukung langkah federasi yang menyadari pentingnya menjaga kekuatan utama tim. PSSI kini semakin diakui sebagai federasi yang tidak hanya memikirkan prestasi sesaat, tetapi juga merancang langkah jangka panjang yang lebih cerdas dan berfokus pada masa depan timnas Indonesia. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya mengatur prioritas, terlebih dalam perjalanan menuju Piala Dunia yang selalu menjadi impian seluruh bangsa. Keputusan PSSI yang tidak melepas Jai Itzes ke ASEAN All-Stars ini bisa jadi merupakan salah satu keputusan yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebuah keputusan yang menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian untuk memilih yang terbaik bagi masa depan. Seperti yang disarankan oleh Ayase Ueda, fokus Indonesia harus tetap pada Piala Dunia 2026, dan langkah tersebut menunjukkan bahwa PSSI tak hanya memikirkan eksposur global, tetapi juga kemenangan besar yang lebih berarti di masa depan. Dengan dukungan dari pemain bintang internasional seperti Ueda, kini masyarakat Indonesia semakin memahami bahwa keputusan ini bukan sekadar keputusan tentang satu laga persahabatan, tetapi tentang menjaga harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia, mimpi yang akan menjadi kenyataan jika kita terus berjalan dengan hati-hati dan cerdas. Prediksi laga lawan timnas Indonesia bakal ramai dipenuhi supporter. Ini pesan Federasi Jepang untuk supporter timnas Indonesia.
Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, memprediksi pertandingan antara Samurai Biru melawan Timnas Indonesia bakal ramai dipenuhi penonton. Untuk itu, ia berpesan kepada supporter untuk datang lebih awal ke stadion. Jepang akan menghadapi laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia. Tim asuhan Hajime Moriyasu akan menjamu Timnas Indonesia di Suita City Football Stadium, Suita, Selasa, 10 Juni 2025. Jepang memang telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Wataru Endo dan kawan-kawan telah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 seusai meraih kemenangan lawan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Kemenangan ini bahkan membuat Jepang menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 selain tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jepang berhasil mengunci tiket Piala Dunia 2026 karena mereka memimpin puncak klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan poin mereka saat ini dengan 20 poin tak akan mampu dikejar oleh tim lain yang berada di bawahnya sisa 2 pertandingan yang ada. Walaupun memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026, Jepang tetap menghadapi lawan-lawannya di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan maksimal. Untuk itu, jelang lawan Timnas Indonesia pada Juni mendatang, federasi pun mempersiapkan laga dengan baik. Walaupun pertandingan melawan Timnas Indonesia masih akan berlangsung pada Juni 2025, JFA telah memberi pesan kepada supporter jelang laga tersebut. Pertandingan melawan Timnas Indonesia memang tak akan berpengaruh apapun kepada tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Namun, ini berbeda dengan skuad Garuda. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Pasalnya, Timnas Indonesia yang saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C belum begitu aman posisinya apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Jai Itzes dan kawan-kawan dituntut meraih kemenangan dalam laga melawan Jepang nantinya. Ini karena Timnas Indonesia masih membutuhkan poin agar tak mampu digusur oleh Bahrain maupun Cina yang saat ini memiliki 6 poin sama. Apabila tim Merah Putih ingin menjaga lolos ke Piala Dunia 2026, setidaknya dengan finish di posisi ketiga atau keempat klasemen grup C, tim Merah Putih setidaknya diwajibkan meraih kemenangan dalam laga melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Ula Romeni dan kawan-kawan akan menghadapi Cina lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Setelah itu, tim Merah Putih bertandang ke markas Jepang untuk menghadapi laga tersebut. Jelang laga ini, Jepang memperkirakan pertandingan melawan skuad Garuda akan sangat ramai dengan dipenuhi penonton. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal menentukan nasib, sehingga diprediksi bakal banyak supporter yang datang ke negeri Sakura tersebut. Bahkan ada komunitas supporter Timnas Indonesia juga yang telah bertekad datang ke Jepang untuk memberikan dukungan langsung kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Untuk itu, pertandingan ini diperkirakan bakal ramai dipenuhi supporter. Dengan demikian, Federasi Jepang pun mengirimkan pesan kepada supporter agar bisa datang lebih awal ke stadion. Pasalnya, lalu lintas dan lainnya diprediksi ramai, sehingga JFA pun memberikan informasi akses untuk datang ke stadion. Mereka juga mengingatkan agar supporter datang lebih awal, dan apabila ingin melihat akses ke tempat pertandingan bisa langsung mengunjungi situs resmi JFA. Stadion diperkirakan akan sangat ramai pada hari pertandingan, tulis JFA sebagaimana dikutip, Selasa, 22 April 2026. Inilah 4 pemain Timnas Indonesia yang jarang main di luar negeri ini berpotensi gabung Bayangkara FC. Siapa saja? Sebanyak 4 pemain abroad Timnas Indonesia ini diprediksi masuk radar Bayangkara FC untuk direkrut di Liga 1 2025 hingga 2026. COO Bayangkara FC, Sumarji, menyampaikan pihaknya membuka peluang merekrut pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Sumarji bahkan menyampaikan, Bayangkara FC telah menjalin komunikasi dengan salah satu pemain Timnas Indonesia. Semua tergantung. Opsi itu tergantung kalau mereka mau bergabung dengan Bayangkara FC, ujar Sumarji di Jakarta pada Selasa, 22 April 2025. Lebih lanjut, dirinya mengaku sangat senang andaikan sejumlah pemain skuad Garuda yang berkarier di luar negeri ingin bergabung dengan Bayangkara FC. Kendati begitu, Sumarji menyebut peluang itu juga tetap memerhatikan klausul nilai kontrak yang dimiliki para pemain tersebut. Bahkan,
Manajer timnas Indonesia itu juga secara blak-blakan mengaku jika Bayangkara FC telah melakukan komunikasi dengan salah satu pemain diaspora skuad Garuda. "Ya, kami senang. Kalau misalkan ada yang mau nilai kontrak sesuai, kami sangat senang sekali," jelas Sumarji. "Ada beberapa pemain diaspora timnas Indonesia yang komunikasi, tetapi kami belum tahu perkembangannya seperti apa," tutupnya. Lantas, siapa saja pemain abroad timnas Indonesia yang bisa diboyong Bayangkara FC? Berikut daftarnya. Rafael Struijk saat ini sedang mengalami masa-masa sulit di Brisbane Roar setelah kesulitan untuk masuk daftar susunan pemain DSP. Bahkan, Rafael Struijk kembali dicoret oleh Brisbane Roar saat menghadapi Adelaide United di lanjutan Liga Australia, Selasa, 22 April 2025. Padahal, pemain berusia 22 pertandingan tersebut tidak mendapat larangan bermain akibat akumulasi kartu atau mengalami cedera. Sejak bergabung dengan Brisbane Roar dari ADO Den Haag pada September 2024 lalu, Rafael Struijk baru bermain 10 kali dengan mencetak 1 gol. Lebih parahnya lagi, Rafael Struijk tidak pernah bermain atau masuk DSP dalam 5 pertandingan terakhir Brisbane Roar. Terakhir kali dia berada di bangku cadangan terjadi pada 15 Maret 2025 lalu ketika Brisbane Roar menghadapi Perth Glory. Sementara terakhir kali Rafael Struijk bermain saat Brisbane Roar menghadapi Adelaide United pada 8 Maret 2025. Itu punya 3 menit. Setali 3 uang dengan Rafael Struijk, kondisi Nathan Choeon bersama Swansea City di Liga Inggris pun tak jauh berbeda. Dia bahkan jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk hanya sekadar duduk di bangku cadangan Swansea City. Pada musim ini saja, dia baru tampil sebanyak 3 pertandingan dan mencatatkan 127 menit bermain saja. Terakhir kali pemain berusia 23 tahun itu bermain terjadi saat Swansea City menghadapi Wycombe pada 28 Agustus 2024 lalu. Sejak pindah dari KMSK Deinze di Liga Belgia ke Oxford United di Inggris pada Agustus 2024 lalu, dia baru bermain sebanyak 1 kali. Meski demikian, Marcelino Ferdinand beberapa kali sempat bermain di tim Oxford United U21 meski tidak terlalu banyak. Hal ini membuat Marcelino Ferdinand berpotensi untuk meninggalkan Oxford United pada akhir musim nanti demi mendapatkan jam terbang. Penampilan Shane Patinama pada musim ini tidak terlalu istimewa bersama KAS Eupen di kasta kedua Liga Belgia. Dia hanya bermain sebanyak 16 pertandingan tanpa mencetak gol atau assist sepanjang musim ini. Bahkan, bek berusia 26 tahun tersebut tidak bermain dalam 5 pertandingan terakhir KAS Eupen. Elkan Bagot masih tolak panggilan timnas Indonesia. Jika butuh bek jangkung, Patrick Kluivert bisa dekati wonderkid FC Volendam ini. Elkan Bagot tampaknya masih belum masuk ke skuad timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Berkaca dari hal itu, Patrick Kluivert bisa dekati bek muda FC Volendam ini apabila timnas Indonesia membutuhkan pemain berpostur jangkung. Meski masih berjarak 2 bulan lagi, tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert tampaknya sudah mulai melakukan persiapan. Beberapa hari lalu, jajaran staf kepelatihan timnas Indonesia yakni pelatih Patrick Kluivert dan asistennya Denny Lanzaat serta Jordi Crauyff terpantau datang langsung ke Inggris. Usut punya usut, kedatangan mereka ke Inggris tidak lain untuk menyaksikan langsung penampilan 2 pemain timnas Indonesia, Ulla Romeni dan Marcelino Ferdinand. Sebetulnya, tidak hanya Ulla Romeni dan Marcelino Ferdinand saja pemain timnas Indonesia yang kini melanjutkan karir profesionalnya di Inggris. Masih ada bek jangkung Elkan Bagot yang memperkuat klub Blackpool FC. Kendati demikian, dalam beberapa waktu terakhir, ia justru tak masuk skuad Garuda. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret lalu, pundit senior Bung Ropan mengatakan bahwa Elkan Bagot ingin fokus lebih dahulu bersama klubnya. Patrick Kluivert menanyakan kebugaran Elkan Bagot, bagaimana kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Tapi, Elkan Bagot menjawab untuk sementara fokus bersama klubnya, ujar Bung Ropan di kanal YouTube-nya. Ketidakhadiran Elkan Bagot menimbulkan ruang di lini pertahanan timnas Indonesia yang sejauh ini hanya diisi Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Mees Hilgers. Oleh karena itu, apabila Patrick Kluivert masih kekurangan amunisi di lini pertahanan skuadnya, maka dia bisa mempertimbangkan bek FC Volendam ini adalah Luca Blondeau.
rekan setim Mauro Zijlstra yang baru saja membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie untuk kompetisi musim depan. Mengutip dari Instagram Football Indonesia, Luka Blondiau bersedia bermain untuk timnas Indonesia apabila Patrick Kluivert dan PSSI menginginkannya. Jika PSSI menghubungiku, aku akan sangat terbuka untuk itu dan aku akan mempertimbangkannya, ucap Luka Blondiau dikutip dari Instagram Football Indonesia. Luka Blondiau mengaku sudah mencari tahu segala informasi tentang Indonesia dari rekan setimnya, Mauro Zijlstra yang sebelumnya dikabarkan bakal bela tim Merah Putih. Saya tahu beberapa hal tentang Indonesia. Saya sering ngobrol dengan Mauro Zijlstra tentang Indonesia, ungkap Luka Blondiau. Indonesia adalah negara yang indah dan orang Indonesia sangat gila dengan sepak bola dan Patrick Kluivert adalah pelatih Indonesia saat ini, lanjutnya. Sebagai informasi, Luka Blondiau memiliki postur yang tak jauh berbeda dari Elkan Bagot. Ia bertinggi badan 194 cm, sedangkan pemain Blackpool itu 196 cm. Luka Blondiau yang lahir dan besar di Belanda diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakek di pihak ayah yang lahir di Jakarta. Walau hanya catatkan 4 pertandingan saja di musim ini, namun kontribusinya dengan Mauro Zijlstra berhasil bawa FC Volendam promosi ke Eredivisie. Hingga video ini diturunkan, belum ada kabar lebih lanjut apakah PSSI ataupun pelatih Patrick Kluivert berminat menggunakan jasa Luka Blondiau untuk timnas Indonesia.